merupakan kebutuhan dasar manusia. Tetapi bagaimana jika air yang tersedia di lingkungan tempat tinggal kita justru tidak layak untuk dikonsumsi? Di kawasan kos-kosan Jalan Dr. Mansur, banyak sekali mahasiswa yang tidak bisa mengandalkan air tanah maupun air PDAM karena kualitasnya yang buruk. Akibatnya, mereka sangat bergantung pada air galon isi ulang, air kemasan botolan, atau bahkan harus memasak ulang air yang dibeli agar mereka merasa aman. Dalam video kali ini, kami akan mengangkat permasalahan nyata mengenai ketergantungan mahasiswa terhadap air kemasan karena air yang tersedia tidak layak dikonsumsi. Mari kita simak lebih lanjut. Halo Kak, sebelumnya nama Kakak siapa gitu? Nama aku Dinda. Jadi di sini aku mau nanya tentang kondisi air di kos ini, gimana sih dia dalam sehari-harinya gitu, dan kenapa itu bisa terjadi gitu dalam air itu? Kalau kondisi air sehari-hari kan kita pakai dari air sumur bor, jadi kondisi airnya itu kadang keruh tapi kadang juga jernih, jadi nggak selamanya dia keruh. Terus kalau misalnya air keran itu kan nggak layak minum, kalau Kakak itu biasanya gimana menanggapi hal tersebut? Kadang mesen pakai air isi ulang galon. Bisa nih. Kemudian kayak Kakak pernah nggak sih kayak khawatir gitu soal kesehatan mengingat kondisi air yang seperti itu? Pastinya pernah, karena kan sehari-hari apalagi mandi nyuci itu kan pakai air yang kadang keruh, jadi kadang suka khawatir ini bisa berdampak nggak ke kesehatan, misalnya ke kulit gitu. Terus juga untuk air minum, apalagi kan air isi ulang galon, takutnya airnya misalnya diolah di depotnya itu nggak bersih, jadi kadang suka khawatir sih sama kesehatan gitu. Sebelumnya boleh memperkenalkan diri terlebih dahulu Kak, dengan Kakak siapa? Oke, saya Deborah Anastasia. Kalau boleh tahu Kakak menggunakan konsumsi untuk sehari-hari tuh airnya menggunakan air isi ulang atau air aqua asli sih Kak? Oke, untuk konsumsi sehari-hari saya sendiri menggunakan air aqua asli. Kalau boleh tahu sebulannya itu menggunakan berapa banyak Kak, atau menghabiskan berapa banyak, dan juga pengeluaran tiap bulannya itu untuk menggunakan air minum aqua asli ini berapa banyak sih Kak? Oke, kalau untuk pengeluaran untuk membeli air minum ini saya kira-kira habis 50.000 per bulan. Juga ya Kak, 50.000 ya untuk peruntukan kita anak kos ya. Nah, dengan harga segitu berarti ini berdampak nggak sih Kak untuk pengeluaran Kakak, kebutuhan lainnya gitu? Oke. Jadi karena 50.000 ini agak mahal ya, mungkin berdampak pada kebutuhan saya lainnya yang agak mungkin pending dulu atau ditahan dulu untuk terpenuhi. Karena kan kalau air minum ini hal yang sangat menjadi kebutuhan sekali dalam kehidupan sehari-hari, tidak bisa di stop gitu. Jadi kebutuhan lainnya selain air minum ini harus saya tahan dulu. Baik, sebelumnya dengan kakak siapa? Emma. Gimana pendapat kakak soal limbah plastik air kemasan? Menurut saya limbah plastik air kemasan itu tentu sangat merugikan lingkungan ya, karena kan seperti yang kita tahu limbah plastik itu susah sekali terurai, sehingga mungkin akan menyebabkan hal-hal yang negatif, yaitu bisa aja jadi bencana gitu limbah plastiknya. Apa aja usaha pribadi kakak untuk mengurangi limbah plastik air kemasan ini? Mungkin usaha pribadi yang bisa saya lakukan itu salah satunya membawa air minum sekarang udah pakai tumbler langsung, udah nggak pakai botol kemasan plastik lagi gitu. Sebelumnya aku sama kakak siapa? Halo semuanya, aku Viola. Oke Kak Viola, di sini aku mau nanya nih Kak terkait gimana kondisi air dan juga konsumsi air kakak sehari-hari dan penggunaan air kakak sehari-hari. Oke, yang pertama itu aku pengen nanya nih, kakak punya nggak sih kesulitan terkait memasak karena kondisi air yang mungkin kurang baik dan kurang ideal gitu untuk kesehatan? Mungkin sebelumnya aku nggak masak ya karena di kos juga, tapi kebetulan kan kita nih pasti butuh air untuk minum ataupun untuk masak mie instan pastinya kan. Jadi biasanya sih aku nggak gunain air kos ya, tapi gunain air galon karena sepertinya air kos kurang layak untuk dijadikan bahan pangan. Oke, ini anak kos sekali ya kalau misalnya mie instan itu. Apakah kualitas air yang sekarang, yang di kos kakak sekarang itu mempengaruhi terkait pola makan dan asupan gizi kakak? Tentunya iya ya, karena kan juga air kos kan jorok kan, jadi kita juga harus mengeluarkan biaya yang lebih banyak lagi untuk membeli air galon gitu, karena kan kita nggak mungkin ya masak ataupun mengonsumsi yang memang nggak baik untuk tubuh kita, apalagi kan air memang salah satu bagian yang penting dalam tubuh kita kan, untuk membantu semua proses yang ada dalam tubuh kita, jadi nggak boleh main-main nih untuk masukin air ataupun makanan dalam tubuh. Apa sih sebenarnya harapan kakak
untuk air ini bisa jauh lebih layak dan bisa mendukung gaya hidup sehat kakak ke depannya? Tentunya saya kebetulan anak kesehatan ya teman-teman. Jadi kan ada belajar PHBS juga nih. Kita tuh butuh air untuk cuci tangan, untuk mandi, untuk makan. Jadi kita bisa bayangin kalau misalnya kita aktivitas fisik yang dari luar ruangan, kita nggak cuci tangan pakai air yang layak, kuman yang ada di situ tuh bisa makin banyak dan tentunya berpotensi nih memperburuk tubuh kita gitu. Jadi air ini sangat penting tentunya untuk mendukung gaya hidup sehat kita, pola konsumsi, aktivitas fisik dan lain sebagainya.